Assalamualaikum adik-adik Children Corner. Jumpa lagi dengan Ibu Mutia dalam acara Children Corner. Pada episode kali ini kita akan membahas akhlak yang bertemakan rendah hati. Yuk kita belajar sama-sama tentang rendah hati. Nah, mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya ya, apakah rendah hati sama dengan tidak sombong? Jawabannya ya. Rendah hati sama dengan tidak sombong. Nah, adik-adik, terkait rendah hati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk menyuruh kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain, dan tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain." Nah, adik-adik, jadi rendah hati adalah adik-adik berupaya untuk tidak sombong, dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak membanggakan diri. Mungkin adik-adik sudah lulus ya untuk tidak sombong. Adik-adik tidak ria atau tidak pamer apa yang adik-adik miliki. Tapi terkadang ada saja godaannya untuk membanggakan diri. Misalkan adik-adik merasa lebih pintar, merasa lebih soleha atau merasa lebih soleh, bahkan merasa lebih cantik misalkan. Nah, itu berarti adik-adik merasa bangga dan merasa lebih dari teman adik-adik. Nah, itu dikatakan juga adalah sombong dan tidak bersikap rendah hati. Nah, adik-adik, Bu Mutia juga mau nanya nih, gimana rasanya kalau punya teman yang sombong? Misalkan di sekolah, tiba-tiba saat adik-adik duduk, ada yang bilang, aku baru beli tas baru nih, atau aku baru dibeliin sepatu baru nih, atau dia bilang, aku pintar loh, aku cantik loh. Gimana coba rasanya punya teman kayak gitu? Gak mau kan? Pasti adik-adik gak mau kan deket-deket sama orang yang seperti itu. Nah, sekarang dibalik, coba kalau adik-adik yang sombong, atau coba kalau adik-adik yang membanggakan diri. Pasti temennya males kan deket sama adik-adik. Yang ada gimana? Yang ada semua orang menjauhi adik-adik karena adik-adik sombong dan terlalu membanggakan diri. Assalamualaikum teman-teman. Aku punya tas baru loh. Ih, bagus banget tasnya. Kamu beli di mana? Ini mahal tahu, dibeliin mamaku. Enak ya kamu dibeliin tas baru terus. Iya, sedangkan tasku sudah rusak, tetapi ibuku belum cukup uang untuk membelikannya. Kamu jangan sombong, kasihan tuh si Jopa. Maaf ya, lain kali aku bakal lebih rendah hati dan tidak pamer. Iya kok, nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang adik-adik jangan sampai merasa lebih dari teman-temannya dan merasa bangga serta sombong kepada yang lain. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda adik-adik, selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasul kita. Hendaknya menghindar dari sikap membangga-banggakan dan perilaku takabur yang tidak pada tempatnya. Dan hendaknya berlaku rendah hati dan berlaku tawadu. Jadi di sini ditekankan ya adik-adik untuk senantiasa rendah hati. Kemudian lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hakikatnya memang orang yang paling besar dan berhak menyandang paling mulia. Dan terkait dengan sikap rendah hati dan tawadunya terdapat contoh di dalam Al-Quran. Nah, adik-adik, di sini Bu Mutia mau coba jelaskan ya sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi, Rasul kita, Rasul yang paling mulia, paling sempurna di dunia ini, itu saja tidak menyombongkan diri. Rasul tidak pernah merasa bangga terhadap dirinya. Dan contoh-contoh kerendahan hatinya, contoh-contoh tawadunya banyak adik-adik di dalam Al-Quran. Lalu kita
yang kecil ini, yang tidak mampu ini, seorang hamba yang lemah, apa pantas menyombongkan diri? Mungkin adik-adik juga sering dengar ya, kalau bukan karunia Allah Ta'ala, kita semua untuk mengkancingkan baju saja pasti tidak bisa. Jadi apa yang mau adik-adik sombongkan? Kecantikan, kesolehan, kepintaran, semua itu semata dari karunia Allah. Jadi jangan sampai adik-adik sedikit pun merasa bangga, bahkan merasa sombong kepada yang lain. Nah, insya Allah ya Bu Mutia yakin nih adik-adik mudah-mudahan di dunia nyata jauh-jauh ya dari sikap sombong. Bu Mutia yakin mudah-mudahan adik-adik rendah hati, tidak pernah membanggakan diri. Namun sekarang lagi musim dunia maya adik-adik. Sekarang mungkin adik-adik yang di rumah yang sudah dapat izin pegang handphone atau minjem handphone mamahnya suka hidup di dunia maya kan. Nah, di sana tuh musimnya untuk update-update status. Jadi, mungkin adik-adik sudah lulus ya di dunia nyata, tapi kadang mungkin kepleset juga dengan dunia maya. Misalkan adik-adik update status pakai HP mamahnya atau HP-nya, update status cetrek, saya punya ini, saya punya itu. Nah, itu juga termasuk membanggakan diri adik-adik. Atau misalkan adik-adik berniat untuk mengajak teman-temannya berbuat baik. Misalnya cetret Al-Qur'annya adik-adik foto, indahnya Al-Qur'an. Atau misalkan adik-adik sholat tahajud, cetret sajadahnya adik-adik foto, indahnya sholat tahajud. Nah, mungkin Bu Mutia yakin ya niat adik-adik ingin semuanya berbuat baik seperti adik-adik. Namun Bu Mutia mau coba ingatkan bahwa setan itu halus sekali adik-adik. Ketika niat adik-adik bagus, nanti ada yang ngebisikin. Iya, kamu ternyata lebih solehah ya. Kamu ternyata lebih soleh ya. Sudah sholat tahajud, sudah mengaji, teman-teman kamu masih pada tidur. Nah, dari situ adik-adik merasa, oh iya, aku hebat ya. Oh iya, wah dari situ setitik kesombongan mulai timbul dalam diri adik-adik. Mulai dari situ, dari merasa lebih soleh, adik-adik menambah lagi merasa lebih wah dan selanjutnya hingga diri adik-adik penuh dengan kesombongan, penuh merasa bangga lebih dari yang lain. Hey guys, mainan baru nih. Ade lagi ngapain? Foto pakai HP mama. Ini loh Ma, Ade punya mainan baru. Ade pengen kirim di medsos biar teman-teman tahu kalau Ade punya mainan baru. Ade, ini nggak baik ya. Ini namanya Ade pamer dan sombong. Ade harus lebih bijak dengan bersikap rendah hati. Ya juga ya Ma. Ya, sekarang Ade hapus ya postingannya. Oke Ma. Jadi mulai saat ini adik-adik upayakan ya rendah hati tidak hanya di dunia nyata namun juga di dunia maya. Dan yang lebih penting ya adik-adik, rendah hati itu tidak hanya adik-adik pria atau pamer mempunyai sesuatu, namun adik-adik juga tidak boleh merasa bangga lebih dari yang lain. Nah, demikian akhlak bertemakan rendah hati pada episode kali ini. Besar harapan Bu Mutia, adik-adik terus semangat berupaya memperbaiki diri. Besar harapan Bu Mutia, adik-adik dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, adik-adik semangat untuk rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Karena ingat, semua yang adik-adik miliki, semua yang ada dalam diri adik-adik, semata hanya karunia Allah Ta'ala. Semangat rendah hati adik-adik. Oh iya, Kak Fadli kira-kira lagi apa ya? Yuk kita buat prakarya sama-sama dengan Kak Fadli. Mari kita simak bersama. Jazakumullah Bu Mutia. Nah adik-adik, di sini Kak Fadli sudah punya tusuk sate. Kira-kira dibikin apa ya tusuk satenya? Nah adik-adik,
Di sini Kak Fadli akan buat tusuk satenya menjadi hiasan dinding. Seperti ini, dan ini. Tapi kita akan buat salah satunya ya adik-adik. Ayo kita persiapin bahan dan alatnya yuk adik-adik. Tusuk sate, tang kecil atau gunting, pulpen, 1 buah penggaris, lem tembak dan isinya, dan cat akrilik. Pertama-tama kita akan siapkan tusuk satenya sebanyak 41 buah. Lalu kita akan ukur semua tusuk sate ini sepanjang 18,5 cm. Diukur menggunakan penggaris sepanjang 18,5 cm sebanyak 41 batang. Setelah semuanya diukur, sekarang kita akan potong bagian yang tidak terpakai. Hati-hati ya dalam memotongnya. Jika perlu, minta bantuan orang tua atau orang dewasa di rumah ya. Nah, sekarang semuanya sudah dipotong. Langkah selanjutnya, kita akan menyambungkan 2 tusuk sate menggunakan lem tembak menjadi 10 batang ya adik-adik. Lalu dilanjutkan dengan menyambungkan 3 tusuk sate menjadi 7 batang panjang. Oke, selesai. Nah, sekarang Kak Fadli akan membuat jaring-jaring menggunakan semua batang tusuk sate yang sudah kita buat. Untuk yang panjang 2 tusuk, kita taruh secara vertikal dan 7 batang panjang secara horizontal. Disambungkan dengan lem tembak ya. Hati-hati dalam menggunakan lem tembaknya ya adik-adik. Nah adik-adik udah selesai nih punya Kak Fadli hiasan dindingnya. Nah setelah itu adik-adik bisa berkreasi dengan dicat atau diberikan ornamen yang lainnya ya. Nah di sini Kak Fadli akan menggunakan cat akrilik. Ini dia cat akriliknya. Nah, adik-adik bisa menggunakan cat akrilik warna apapun atau bisa menggunakan cat air atau cat kayu. Sebelumnya Kak Fadli akan lapisin dulu ya pakai kain supaya tidak mengotori meja. Agar tidak dimarahi ibu di rumah, gunakan alas yang sudah tidak terpakai ya adik-adik. Warnai seluruh batang yang telah kita bentuk dengan warna-warna favorit adik-adik di rumah ya. Nah adik-adik, hiasan dinding Kak Fadli sudah selesai dicat nih. Tinggal sekarang dikeringkan. Ini dia hasilnya. Mudah dan cantik bukan? Adik-adik bisa menggantungkan foto atau catatan-catatan pelajaran adik-adik di sini ya. Nah adik-adik, sekian dulu ya segmen Mari Berkreasi episode kali ini. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa menirunya di rumah ya. Sekian dari Kak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!